Seminar rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial sebagai salah satu media penyebaran informasi pada pemilihan serentak tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 mendatang di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Stefanus Adi Krisnanda SIP, Kus Bapak Dr. Andos Zulkifli MSI, Mentor Bapak Masturi. Latar belakang 1. PP nomor 11 tahun 2017 pasal 34, CPNS wajib menjalankan masa prajabatan melalui proses pendidikan dan pelatihan. 2. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003, pemerintah harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 3. ASN sebagai penyelenggara pemerintah, tantangan global dan era revolusi harus memanfaatkan teknologi terkini. 4. UUD 1945 pasal 22E ayat 5, pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional tetap mandiri. 5. Belum optimalnya optimalisasi pengelolaan media sosial sebagai salah satu media penyebaran informasi pada pemilihan serentak tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 mendatang di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini masih belum optimal, beberapa media sosial belum aktif dalam memberikan setiap informasi. Deskripsi organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Struktur komisioner dan sekretariat Kabupaten Tanjung Timur boleh dilihat di slide berikut. Letak geografis, KPU Kabupaten Tanjung Timur terletak di perkantoran Bukit Menerang, Jalan Diponegoro, Kecamatan Rano, Kecamatan Morasaba Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sumber daya manusia, jumlah SDM sebanyak 33 orang dengan rincian sebagai berikut: komisioner 5 orang, PNS 14 orang, CPNS 2 orang, PPNPN 12 orang. Visi: menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Misi: meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu, menyusun regulasi di bidang pemilu, meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilihan dalam pemilu, mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan: mewujudkan komisi pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas, menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif, dan mewujudkan pemilu serentak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nilai: mandiri memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi, pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, akuntabilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum. Tugas subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, hubungan dan masyarakat: melakukan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Fungsi subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, hubungan dan partisipasi masyarakat bisa dilihat di slide 1-18. Identifikasi isu. 1. Pengarsipan foto dokumentasi pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 dan pemungutan suara ulang tahun 2021 belum tersusun berdasarkan tahapan. 2. Adanya penyelenggara yang mengundurkan diri ketika tahapan berlangsung. 3. Belum optimalnya optimalisasi pengelolaan media sosial sebagai salah satu media penyebaran informasi pada pemilihan serentak tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 mendatang di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 4. Belum maksimalnya pengelolaan website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penetapan isu dengan analisis USG. Dari keempat isu tersebut dapat kita ketahui dari tingkat urgensi, seriusnya, dan growth. Isu yang mendapatkan peringkat tertinggi adalah isu final dan menjadi isu yang perlu dicarikan pemecahan masalah, yaitu belum optimalnya optimalisasi pengelolaan media sosial sebagai salah satu media penyebaran informasi pada pemilihan serentak tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 mendatang di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan urgensi 5, seriusness 5, growth 4 dengan total 14. Identifikasi akar masalah dapat dilihat di slide berikut. Metode latar belakang pendidikan berpengaruh pada
pengoptimalisasian media sosial, minimnya bimbingan teknis, bersemen kurangnya menarik masyarakat terhadap setiap postingan, masih rendahnya antusias masyarakat, kurangnya SDM yang ditugaskan untuk fokus pada pengelolaan media sosial, belum adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung pengelolaan media sosial. Gap analisis, kondisi saat ini, kurangnya SDM pegawai yang ditugaskan khusus pada pengelolaan media sosial. 2. Belum adanya komputer laptop khusus untuk pengelolaan media sosial. 3. Jaringan internet yang tidak stabil. Di beberapa daerah sangat susah dapat mendapatkan akses jaringan. 4. Belum adanya ruangan khusus. 5. Kamera untuk pengambilan gambar yang sudah lama. 6. Latar belakang pendidikan yang berpengaruh pada pengoptimalisasian pengelolaan media sosial. 7. Minimnya bimbingan teknis. 8. Masih rendahnya antusias masyarakat dalam melihat informasi atau postingan. Gap, belum optimalisasi pengelolaan media sosial sebagai salah satu media penyebaran informasi pada pemilihan serentak tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 mendatang di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dampak, informasi kepada masyarakat tidak tersampaikan dan rendahnya informasi tentang kepedulian kepada masyarakat berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilu yang rendah. 2. Masyarakat rentan terhadap informasi hoax dan politik uang. Kondisi yang diharapkan, pengelolaan media sosial yang optimal sehingga dapat aktif dalam memberikan informasi setiap harinya kepada masyarakat. 2. Adanya penambahan pegawai yang mengelola media sosial yang memiliki latar belakang desain. 3. Adanya fasilitas yang mendukung seperti laptop dan lain-lain. 4. Adanya bimbingan teknis dan pelatihan khusus. 5. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat di mana saja dan kapan saja. Solusi, optimalisasi pengelolaan media sosial sebagai salah satu media penyebaran informasi pada pemilihan serentak tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 dan mendatang di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Optimalisasi pengelolaan media sosial sebagai salah satu media penyebaran informasi pada pemilihan serentak tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 mendatang di KPU Kabupaten Tanjung Timur dilakukan dengan 8 rencana kegiatan. 1. Melakukan kajian literatur atau terkait referensi strategi optimalisasi pengelolaan media sosial. 2. Melakukan pembahasan dengan mentor mengenai optimalisasi pengelolaan media sosial. 3. Melaksanakan rancangan optimalisasi pengelolaan media sosial. 4. Melaksanakan rancangan optimalisasi pengelolaan media sosial. 5. Melaksanakan pembahasan dan meminta masukan kepada mentor dan staf senior terkait hasil pelaksanaan rancangan kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial. 6. Menyempurnakan hasil pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial dan hasil masukan dari mentor. 7. Melakukan promosi media sosial kepada masyarakat. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Berikut adalah tahapan kegiatan dan output kegiatan dari 1 kegiatan sampai 8 kegiatan. Keterkaitan dengan mata pelatihan. 1. Akuntabilitas, melaksanakan kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial dengan rasa tanggung jawab di tengah keterbatasan terutama pada masa pandemi. 2. Nasionalisme, pada tahapan kegiatan menjalankan solusi, banyak diskusi, musyawarah dan mufakat dalam mengambil setiap keputusan dan mau menerima masukan dari setiap pihak. 3. Etika publik, dalam melaksanakan kegiatan seorang ASN harus cermat dalam mengerjakan terutama kegiatan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pengelolaan media sosial. 4. Komitmen mutu, melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi khususnya media sosial, informasi yang mudah dipahami, inovatif, dan kreatif, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat bernilai mutu. 5. Anti korupsi, pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan disiplin, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab dengan semua prosesnya. Identifikasi dampak pemecahan isu individu. Penulis dapat meningkatkan kompetensi juga skill dalam menjelaskan tupoksi juga menyelesaikan masalah yang ditemukan, menyelesaikan dengan cara kreatif dan inovatif. Penulis juga dilatih berkomunikasi, berkoordinasi yang baik, efektif terhadap rekan kerja dan atasan, dan terus belajar dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.
2. Organisasi. Tercapainya visi dan misi organisasi sebagai penyelenggara pemilu, memberikan setiap informasi seputar pemilihan dengan cepat kepada masyarakat. Dengan informasi yang cepat dan terus-menerus, maka edukasi atau pengetahuan masyarakat tentang pemilu juga akan meningkat. Dan tentu partisipasi pemilih dalam pemilu juga semakin tinggi dengan adanya optimalisasi media sosial. Yang ketiga, dampak bencana isu terhadap masyarakat adalah masyarakat dapat menerima informasi dengan cepat di mana saja dan kapan saja, juga tentu menambah edukasi atau pengetahuan tentang kepemiluan sehingga terhindar dari informasi hoax dan politik uang. Jadwal kegiatan aktualisasi dapat dilihat di slide dari 12 Oktober sampai dengan 23 November tahun 2021. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Kegiatan melakukan kajian literatur dan atau referensi terkait strategi. Kendala waktu, antisipasi manajemen waktu. Identifikasi kegiatan. Yang kedua, melaksanakan pembahasan dengan mentor mengenai optimalisasi pengelolaan media sosial, yaitu kendala waktu berkoordinasi dan adanya jadwal WFA. Antisipasi mengatur waktu, koordinasi dan dengan via chat. 3. Melaksanakan penyusunan rancangan aktualisasi pengelolaan media sosial, kendala waktu, antisipasi manajemen waktu. 4. Melaksanakan rancangan optimalisasi pengelolaan kendala basic yang tidak sesuai, ide yang monoton, belum adanya laptop sebagai backup komputer jika listrik mati. Antisipasi memanfaatkan YouTube sebagai sarana belajar dan staf kantor yang punya basic di bidangnya dan meminjam laptop sebagai cadangan. 5. Melaksanakan pembahasan dan meminta masukan pada mentor dan staf terkait pelaksanaan kegiatan optimalisasi. Kendala waktu, antisipasi manajemen waktu. Kegiatan. 6. Menyempurnakan hasil pelaksanaan kegiatan optimalisasi. Kendala waktu, antisipasi manajemen waktu. 7. Melakukan promosi media sosial kepada masyarakat. Kendala waktu dan tidak semua rekan, teman, atau keluarga dapat membantu mempromosikan. Antisipasi manajemen waktu dan memberikan penjelasan dan masukan sehingga promosi boleh terlaksana. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Kendala waktu yang terbatas. Antisipasi manajemen waktu dan selalu berkoordinasi dengan mentor. Penutup. Salah satu peran ASN sebagai alat negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari negara adalah mendukung penyelenggaraan pemilu. Dalam menunjang penyelenggaraan pemilu, pemerintah menuntut para ASN harus memanfaatkan teknologi, termasuk dalam pengelolaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah optimalisasi pengelolaan media sosial agar dapat meningkatkan kualitas informasi penyelenggaraan pemilu yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penyusunan dan pelaksanaan rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan optimalisasi pengelolaan media sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur demi memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat, informasi yang bisa cepat diakses oleh masyarakat, sehingga informasi bisa diterima dengan mudah oleh setiap lapisan masyarakat. Demikian pemaparan seminar rancangan aktualisasi saya ucapkan terima kasih.